Oke, oke teman-teman, kita akan mulai. Jadi pembahasan kita kali ini adalah eh, pentingnya subjek itu. Berapa penting subjek itu? Ya, subjek itu dapat menentukan suatu kalimat, apalagi kata kerja. Dia bisa mengubah bentuk kata kerja. Misalnya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jika kita menggunakan I untuk kata kerja, misalnya saya bekerja, I work. Tapi kalau subjeknya menjadi he atau she atau it, maka ada penambahan s di kata kerja itu. Sehingga kata kerjanya berubah menjadi he works atau she works. Langsung saja ya. Seperti biasa, subjek, objek, subjek, predikat, dan objek. Nah, kata subjek ini termaksud kata benda. Kata predikat ini adalah kata kerja, dan subjek ini merupakan kata benda. Ada juga kata sifat itu seperti cantik atau beautiful, ganteng atau handsome, marah, angry, sedih, sad, atau marah benar dia, mad, seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Kita ada subjek saya, kamu, kalian, kita, kami, mereka, dia, dan benda. Oke, untuk saya adalah I. Kamu dengan kalian itu bisa menggunakan you. Seperti yang saya sampaikan di grup tadi kan. Hello guys, are you with me? Atau bagaimana kan? Are you? Itu kan saya pakai subjek you. Tapi saya sebenarnya sedang bicara pada lebih banyak orang. Itu kalau bahasa Indonesianya kalian. Kemudian kita itu we. eh, Mereka, they, dia untuk laki-laki he, kalau perempuan she, kalau benda itu it, kalau hewan juga kita pakai it ya. Predikat itu kata kerja. Nah, coba kita lihat di sini ada objek itu, saya bekerja di sebuah bank, dia bekerja di sebuah bank. Objek itu kalau dari kalimat ini ya, sebuah bank adalah objeknya. Oke, kita lihat bahwa kalau kita menggunakan I, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak ada perubahan dalam kata kerjanya. I work at the bank. Tapi kalau kita menggunakan subjek he, baik itu pakai he, pakai she, ataupun pakai it, kita eh, menambahkan s di sini, kata kerjanya. Jadi he works at a bank. Nah, ada juga untuk predikat itu kata kerja bantu. Ini tadi acuan untuk kata kerja. Kemudian ada kata kerja bantu juga. Saya kasih di sini contoh soalnya. Saya bahagia, mereka bahagia, dia bahagia. Nah, perhatikan bahwa subjek yang berbeda dapat membuat kalimat berubah. Saya bahagia, I am happy. Mereka bahagia, kita gunakan are. They are happy. Dia bahagia, kita gunakan she, bisa juga he atau it ya. She is happy. Kita menggunakan is. Nah, ini dia acuannya. Dengan ini kita dapat melihat bahwa memang benar subjek ini dapat berpengaruh langsung terhadap predikat atau kata kerja. Baik itu kata kerja maupun kata kerja bantu. Oke, kita coba perkuat lagi ya untuk yang kita telah pelajari sebelum-sebelumnya. Ada pola dasar itu kita menggunakan subjek plus kata kerja. Kalau yang menggunakan he, she, it, kita tambahkan s atau s. Nah, di sini saya kasih acuannya.
Kemudian ada untuk yang bukan kata kerja, kita menggunakan subjek, baru plus M is R, baru kita tambahkan kata kerja bantu. Nah, ini kata kerja bantu tadi ya, untuk eh, kalimat yang kita tidak menggunakan kata kerja. Ini acuannya bukan kata kerja. Untuk subjek I kita gunakan M, you, we, they kita menggunakan R, he, she, it kita menggunakan is. Langsung saja kita coba kasih contoh ya. Dan teman-teman nanti ketika diupload ini bisa teman-teman coba kerjakan ya. Walaupun saya sudah beritahu, tapi teman-teman coba nanti di YouTube itu nanti teman-teman lihat lagi biar lebih paham lagi, dan untuk mengembangkannya teman-teman tinggal cari buku atau cari sekarang pun tidak perlu cari apa-apa, kita tinggal gunakan handphone kita, di situ kita bisa cari di Google untuk apa saja kalimat yang ingin kita buat, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, di sini saya berikan kosakatanya ya. Oke, yang pertama saya menonton film setiap malam. I watch a film every night. Karena marah ini bukan merupakan kata kerja, kita menggunakan kata kerja bantu. Sehingga ini adalah I am angry, saya marah. Dia munafik. She is hypocrite. Nah, coba lihat di sini, karena subjeknya adalah he, maka menonton di sini ditambahkan es di dalamnya. To watch a film every night. Oke. Yang kelima, dia rendah hati. He is humble. Yang keenam, dia bermain sepeda. She plays. Ini adalah kata kerja, kita tambahkan s. Karena subjeknya adalah she. She plays bicycle. Yang ketujuh, mereka bermain bola basket. They. Nah, tidak menggunakan tambahan lagi karena subjeknya adalah they. Jadi ini adalah they play basketball. Dan yang kedelapan, mereka berbakat. They are talented. Nah, talented ini bukan kata kerja ya, seperti yang kita lihat di sini. Ini bukan kata kerja, ini kata sifat ya. Ini talenta, berbakat. Oke, coba kita lanjut lagi. Ini ada pola yang selanjutnya, pola sedang. Coba perkuat ya. Polanya adalah subjek plus M is R plus kata kerja ditambahkan ing. Ingat yang pernah saya katakan sebelumnya kan, bahwa uh, ing ini merupakan ciri khas dari pekerjaan yang dilakukan sekarang dan masih sedang dilakukan. Karena saya sedang belajar bahasa Inggris. Study English ini kita ubah ya. Jadi tambahan M. Nah, itu polanya ya. Terus tadinya ditambahkan ing. I am studying. Nah, ini dia untuk acuan apakah kita menggunakan M atau A atau is dalam kalimat pola sedang. Ini ada kosakata yang saya telah beri. Misalnya dengan dia sedang menggambar, she is draw, tambahkan ing. Jadi untuk pola sedang itu, dia sedang menggambar, itu kita menggunakan kata kerja plus ing. She is drawing. Nah, mereka sedang mencoba. Waduh, sorry ini salah ya. Ini they ya, kita ganti ya. They are trying. Ditambahkan ing di dalamnya. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman kan. Subjek pola sedang sangat mudah diingat karena karakteristiknya adalah terutama yang penambahan ing ini kayak memberikan kita kemudahan.
dalam menghafalnya. Saya coba kasih contohnya ya, biar kita bisa kerjakan. Oke, teman-teman juga bisa sambil mengucapkan ya, walaupun tetap unmute. Oke, ini acuannya, kosakatanya di sini. Nah, iya, untuk pola sedang ini kita hanya menggunakan verb satu ya, tapi ditambahkan dengan ing. Dan saja, saya seorang karyawan, saya bekerja dari Senin sampai Jumat. Saya sedang bekerja. Oke, I am an employer. Saya seorang karyawan. Saya menggunakan kata kerja dan am ya. Dan ini bisa n, bisa tapi nanti akan saya jelaskan di uh, kedepannya nanti ya. Yang penting ini adalah bahasa Inggris untuk seorang. Kemudian untuk kalimat kedua, saya bekerja dari Senin sampai Jumat. I work from Monday to Friday. Perbedaan antara ini kan, dasar dan sedang. Dan kalau saya sedang bekerja, I am working. Bersama dengan kalimat dasar yang tidak menggunakan kata kerja, menggunakan kata bantu am, kata kerja eh, kata kerja bantu am juga digunakan dalam pola sedang ini. Oke, nomor dua, lihat mereka adalah atlet. They are athletes. Nah, penambahan s di sini adalah karena eh, mereka merupakan subjek yang bersifat jamak, lebih dari satu. Nah, teman-teman dalam bahasa Inggris itu sangat mudah sekali bagaimana kita ingin menuliskan sesuatu hal dengan jumlah yang banyak, kita tinggal tambahkan s. Seperti ini, athletes, itu karena mereka ada banyak. Oke, saja. Selanjutnya mereka latihan 2 kali seminggu. They practice twice a week. Karena ini menggunakan kata kerja, ini sangat mudah sekali jadinya. Kita tidak perlu pakai kata kerja bantu, karena memang itu digunakan untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yang disebut sebagai kata kerja bantu. Mereka sedang latihan, they are practicing. Jadi mudah sekali. Untuk yang ketiga ini, dia seorang guru. Kita menggunakan kata kerja bantu lagi ya, karena di sini tidak menggunakan kata kerja. Subjeknya she, kita gunakan is. She is a teacher. Dan untuk yang kedua ini, dia mengajar bahasa Inggris. Di sini mengajar adalah kata kerja, sehingga kata kerja bantu tidak dibuat lagi. Langsung saja, she teach. Nah, karena subjeknya adalah he, she, it, ya, ini she, jadi kita menggunakan es. English, she teaches English. Oke, selanjutnya dia sedang mengajar. Nah, she is teaching. Yang mudah sekali ya. Jadi kita semoga lebih memahami lagi, dan kedepannya pasti saya yakin teman-teman akan lebih mudah dalam berbahasa Inggris. Kalau sudah bisa di dasar-dasarnya. Oke, kita pindahkan ini. Kita masuk ke pola selanjutnya. Itu adalah pola sudah. Yang pertama. Ya, jadi pola sudah ini juga sama dengan pola dasar yang memiliki dua bentuk. Oke, langsung saja. Ini acuannya. IUWD kita gunakan have, ICN kita gunakan has.
Oke, ini ya. Nah, sudah belajar. I have studied. Di sini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi untuk pola sudah kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Dia sudah belajar. Karena subjeknya berubah, kata kerja bentuknya juga berubah. Jadi he has. Nah, demikian juga untuk pola yang satu lagi, pola yang bukan menggunakan kata kerja, kita ada tambahan been di dalamnya. Dia sudah di sini sejak pagi. Karena subjek adalah dia, she, menggunakan has. Ya, karena di sini bukan kata kerja, jadi kita tambahkan been, baru langsung kita kasih since morning. She has been here since morning. Coba satu kali lagi. Dia sudah pergi ke Pulau Nias. He have, oh maaf ya ini pakai has ya, salah. He has. Nah, karena pergi ini adalah kata kerja, langsung saja kita gunakan verb 3. He has gone to Nias Island. Demikian juga ini untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dia sudah ke Pulau Nias. He has, bukan kata kerja, tambahkan been, gone to Nias Island. Oh, ini nggak ada ya. Maaf banget ini nggak ada. Ini nggak ada ya. Kalimat ini karena tidak menggunakan kata kerja, tidak ada ya. Menjadi he has been to Nias Island. Oke, coba latihan lagi. He is bored. He has bathed for 2 hours. He meets his girlfriend once a week. He has arrived. His girlfriend is taking the pola dasar ya. Dia pesan he is bored. Kedua ya ini ya, bukan kata kerja. Bored. Terus ini dia sudah kenal. Yes, for 2 hours. Dia bertemu pacar sekali seminggu. Yang pertama ya, saya tambahkan s di sini. Meets his girlfriend once a week. Oke, dan ini dia sudah sampai. Kita gunakan pola yang pertama ini ya. Yes, banget. Ini kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Di sini pacarnya sedang berangkat ke sana. His girlfriend is taking there. Jadi ini adalah pola sedang ya. Girlfriend is ya listening, taking objeknya there. Oke, sangat mudah ya teman-teman ya. Lagi ini saya di Tangerang. Saya sudah di Tangerang selama 2 bulan. Saya mengunjungi 2 kali seminggu. Saya sudah mengunjungi Bandung. Saya sedang mengunjungi Cianjur sekarang. Ini dia kosakatanya. I am in Bali. I have been in Tangerang for a month. I visit Bekasi twice a week. Sorry. Saya lupa ngedit ya.
skip aja yang ini ya. Oke, nah di sini ada 1, 2, 3, ada 3 kalimat ya. Ini saya di Tangerang, di ini tidak menggunakan kata kerja, kan, itu yang nomor 2. Kemudian karena subjeknya I, maka kata kerja bantu yang dipakai adalah am. Nah, ini juga salah ngedit ya. 4. I am in Tangerang. Oke, ini saya sudah di Tangerang selama sebulan. I have been in Tangerang for a month. Nah, saya sudah di Tangerang selama sebulan. I have been in Tangerang for a month. Ya kan? Subjek have atau has tambah been yang bukan menggunakan kata kerja. I have been in Tangerang. Kemudian saya mengunjungi Bekasi 2 kali seminggu. Ini untuk pola dasar untuk yang pertama ini ya. Karena subjeknya I, maka tidak ada penambahan S atau ES di kalimat kata kerja ini. Sehingga ini adalah I visit Bekasi twice a week. Nah, kalau untuk ini teman-teman kira-kira bisa kan ini kan? Saya, ini I, sudah mengunjungi. Mengunjungi adalah kata kerja ya. Visited. Nah, nanti kita gunakan pola yang pertama. Pola sudah yang pertama. Subject plus have atau has plus kata kerja. Jadi ini bahasa Inggrisnya I have visited Bandung. Oke, kemudian untuk yang eh, kalimat terakhir ini, saya sedang mengunjungi Cianjur sekarang. Nah, di sini kita lihat bahwa dia menggunakan kata sedang, berarti dia ini pola sedang ya. Dan ini mengunjungi visit ya. Dan karena ini pola sedang, maka kita gunakan verb pertama dan tambahkan ing. Sehingga ini menjadi I, kasih kata kerja bantunya juga ya. I am mengunjungi, visiting. I am visiting Cianjur now. Oke, udah kan? Oke, ya, coba kita lihat ini ya. Pola dasar itu ada yang pertama, I study, itu langsung kata kerja. Kalau yang kedua, tidak menggunakan kata kerja, I am here. Ada pola sedang, subjek, am is are, baru kata kerja ini. I am studying. Kemudian ada pola sudah, yang pertama, subjek plus have atau has plus kata kerja bentuk ketiga. Jadi I have studied. Dan yang pola sudah yang kedua, tidak menggunakan kata kerja, subjek plus have atau has plus been plus bukan kata kerja. Yang menjadi I have been here. Oke. Nah, ada satu lagi. Pola sudah dan sedang. Seperti yang saya jelaskan kemarin, pola sudah dan sedang ini adalah pola yang sudah berlangsung dan masih berlangsung. Misalnya saya mengajarkan sekarang, dan saya sekitar 20 menit yang lalu kan mulai belajar mengajarnya, dan berarti saya masih lanjut, maka yang saya lakukan sekarang adalah pola sudah sedang. Nah, subjek plus have atau has plus been plus kata verb in. Okay, I have been studying. Nah, coba kita lihat apa bedanya ya. Oke, antara sudah dan sudah sedang.
Dia sudah lulus. Oh ya, kosakatanya. He has graduated. Sudah, yang pertama. Graduated, kata kerja bentuk ketiga. Oke. He has graduated. Oke. Yang kedua, dia sudah berdiri di sana lebih dari sejam. He has been standing there more than an hour. Standing ini kata kerja ya. Jadi karena ini sudah gabung setelah sudah dan sedang, ini kita gunakan karakteristik dari pola sedang ya. Jadi standing. Pertama ditambahkan ini. Ini berarti dia sudah berdiri di sana lebih dari sejam. Artinya adalah he has been standing there more than an hour. Lagi. Ya, saya di perpus sekarang. Saya sudah di perpus sejak 2 jam yang lalu. Saya membaca di perpus setiap akhir pekan. Saya sedang membaca sebuah buku tentang teknologi. Saya sudah membaca 10 buku sejauh ini. Saya sudah membaca buku tentang teologi dan filsafat. Langsung saja untuk kalimat pertama. I di perpus, ini kan bukan kata kerja ya. Jadi kita gunakan kata kerja bantu. I am in the library now. I am in the library now. Oke. Nanti yang kedua, saya sudah di perpus sejak 2 jam yang lalu. I have been in the library since 2 hours ago. Oke, kita coba yang selanjutnya. Saya membaca di perpus setiap akhir pekan. Oke. I ini membaca adalah kata kerja. Ada kata kerja bantu. Menggunakan kata kerja bantu pertama. I read in the library every weekend. Selanjutnya, saya sedang membaca sebuah buku tentang teknologi. Saya sedang. Oke, berarti ini. Subjek MSR plus kata kerja plus ing. Saya itu I. Tambahkan kata kerja bantu. I am. Read. Tambahkan ing. The reading book about teknologi. Oke. Nah, selanjutnya saya sudah membaca 10 buku sejauh ini. Saya sudah membaca kata kerja sama subjek plus have atau has plus kata kerja bentuk ketiga. I have been reading 10 books. Okay. I have been reading 10 books. Saya sudah membaca 10 buku. Dan saya masih lanjut, mungkin buku yang ke-11. Oke, saya sudah membaca buku teologi dan filsafat. I have read books. Nah, ini kan coba lihat di sini buku tentang teologi. Nah, di sini juga coba lihat kan karena ini adalah banyak jamak 10 buku, kita tambahkan S. Benar kan? Dan ini juga kan ada 2 ini lebih dari S. I have read books about theology and philosophy. Coba satu kali lagi dengan menggunakan subjek yang berbeda. Ini kosakatanya, dia seorang pebisnis. Dia menjual banyak produk. Dia sudah menjual 5 produk hari ini. Dia sedang menjelaskan sebuah produk.
dia sudah melakukan ini selama 2 jam, terus dia sudah di bisnis ini selama 2 tahun. Kita lanjut saja, kita coba. Dia, kita anggap saja dia laki-laki ya. Dia seorang pebisnis, he, seorang bukan kata kerja ya. Kita makan kata kerja bantu, he is a businessman. Dia menjual banyak produk. Ini menjual adalah kata kerja. Ada lagi kata kerja bentuk. He sells. Subject he sells a lot of products. Nah, banyak produk ini kan lebih dari satu. Tinggal tambahkan S di akhir. Jadi products. Oke, lanjut. Dia sudah menjual 5 produk hari ini. Wah, sudah ya ini ya. Yang sudah pertama karena menggunakan kata kerja. He has sold. Menggunakan kata-kata bentuk ketiga. 5 products today. Oke, jadi dia sedang menjelaskan sebuah produk sedang, dan ini kata kerja seperti ini ya. Subject am is are plus kata kerja plus ing. Oke, is explaining a product. Oke, lanjut lagi untuk ini. Dia sudah melakukan ini selama 2 tahun. Coba ya. He has been doing this for 2 years. He has selama 2 tahun berarti masih tetap berlangsung ya. Menggunakan kata kerja plus ing, doing. Oke. Ini juga dia sudah di bisnis ini selama 2 tahun. Oke, ini sudah. Oke, yang kedua. He has been in this business for 2 years. He sudah di, bukan kata kerja ya, bukan B dalamnya. In this business, di bisnis ini. Selama 2 tahun, berarti for 2 years. Oke, teman-teman, itu dia dari saya untuk hari ini. Bisa lihat kan tadi, kita bisa balikan ke belakang jauh. Bisa kita lihat di sini bahwa kegunaan kata benda, subjek di sini ya, sebuah kalimat ya dapat merubah kalimat. Pola-pola dasar bagaimana dengan mudahnya kita ini kalau menggunakan kata kerja saja, kalau tidak ya pakai kata kerja bantu sama semua. Dan tambahan lagi bahwa kalau subjeknya his it, kita tambahkan s atau es. Oke, lanjut ada lagi pola sedang. Saya sedang belajar. I am studying. Sangat mudah sekali tambahkan m untuk apa? Karena di sini I ya. Kalau you, we, they pakai are, kalau he, it pakai is. Berarti kalau saya ganti uh, dia dia sedang belajar bahasa Inggris. Berarti kalau dia laki-laki pakai he, berarti ini ganti menjadi is. He is studying English. Oke. Ya, begitu juga yang lainnya. Lain aja. Oke. Ya, seperti biasa, tetap aja. Kan, yang kedua ini kan bekerja. Berarti langsung saja sedang bekerja, working. Mereka atlet, they are athletes. They practice twice a week. They are practicing. Nah, ya kan? Sekali sisi teacher, kata kerja, ini kata kerja, berarti si teachers English. Lalu ini dia sedang mengajar, berarti ada ing-nya, teaching. Sekali ya.
Lalu ada pola sudah, ya. Tujuannya ini sudah belajar, I have studied, pakai kata kerja bentuk ketiga. He has, ya. Kalau I pakai have, kalau he pakai has. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan kata kerja, sama seperti pada dasar ini. Langsung saja, he has been here since morning. He have gone to Nias Island. He has been to Nias Island. Ini tadi salah kan? He has been to Nias Island. Lanjut lagi dia bosan, ini bukan kata kerja, tambahkan kerja bantu, hibur, sudah kesal, pivot, kan, seperti hours, nah bukan kata kerja ini ya. Pacarnya, he meets his girlfriend once a week. Ini lagi, dia sudah sampai, he has arrived, pola ketiga, his girlfriend is taking there, sedang bertemakan ing. Lagi, saya di Tangerang, I'm in Tangerang ya. Saya sudah di Tangerang selama sebulan. I have been in Tangerang for a month. I visit Bekasi twice a week. Kalau ini tadi, I have visiting Bandung. Kan, I have visiting Bandung. Kemudian yang ini sedang ya mengunjungi, berarti visiting Cianjur now. I visiting Cianjur now. Tadi salah ya. Saya edit. Misalnya tadi kan. Oke. Nah, itu ini. Nah, dia lulus dan dia berdiri lebih dari sejam. Yes, graduated. Ini bukan kata kerja, tambahkan been. Maaf, karena ini adalah pola sudah sedang, tambahkan been lagi. Has been standing there more than hours. Ini ada contoh lagi, saya di perpus sekarang. Di bukan kata kerja, ini kata kerja menggunakan ini. Kata langsung saja. Kata kerja yang pola sedang, reading. Sudah membaca, I have been reading, ya kan. Dan buku so far, saya sudah membaca buku teologi dan filsafat. I have read books about theology and philosophy. Seperti yang tadi, dia seorang pebisnis, orang bukan kata kerja, langsung menambahkan kata kerja bantu, investment, jual kata kerja, berarti langsung saja he sells, tambahkan S karena subjek ini, a lot of products, nah karena ini ada banyak, oke, dia sudah menjual produk hari ini, he has sold 5 products today. Nah ini, tambahkan S ya, tadi saya lupa, karena ini ada 5 lebih dari 1. Lagi dia sedang menjelaskan sebuah produk, he is explaining, ini ing-nya, ya, a product. Lalu ini juga dia sudah melakukan ini selama 2 tahun, berlanjut, he has been doing this for 2 years, sama juga dengan ini, beda ya, dia sudah di sini, di bisnis ini, dia bukan sudah dan sekarang, bukan sudah dan sekarang. He has been in this for 2 years. Oke, karena ini adalah kata bukan kata kerja. Aja, saya stop share-nya.